jadi jawaban, ada kesetiaan dan kesabaran setebal baja demi timnas Indonesia. Sheini Patinama menjadi trending topik di X usai tak bermain di laga timnas Indonesia versus Jepang. Ya, Sandy Wallace sendiri awalnya bukan di pilihan utama dari pelatih Sinteyong. Bahkan posisinya tersisih karena Shin lebih memilih Asnawi Mangku Alam dan memainkan Sandy untuk menggantikan Rizky Ridho saat melawan Irak. Ya, kesempatan menjadi starting 11 akhirnya datang saat laga melawan Vietnam. Skuad Garuda mengandalkan 3 trio back, yakni Justin Hubner, Jordi Amat, dan juga Sandy. Hasilnya, pujian mengalir deras dan kiper Hernando Ari bisa bekerja dengan lebih aman karena 3 back tangguh ini sudah ada di depannya. Sinteyong kemudian mengambil keputusan untuk memasang pemain Kevin Michelin itu sebagai starting 11 ketika melawan Jepang. Secara ranking FIFA, tentu posisi kedua tim sudah cukup jauh dan kekalahan Indonesia sudah banyak diprediksi. Tapi mereka memberikan perlawanan sengit dan tidak jadi bulan-bulanan tim lawan. Bagi Sandy, bukan hal yang mudah berbicara tentang timnas Indonesia. Dia juga butuh waktu hingga 6 tahun hingga semua proses naturalisasi menjadi beres. Debutnya beberapa kali terganggu karena cedera dan tidak dilepaskan oleh klubnya. Meski sudah pernah membela tim junior Belanda, dia tetap ngotot ingin bermain untuk skuad Garuda. Ya, caps perdananya bersama skuad Garuda baru tercipta pada bulan September tahun lalu ketika melawan Turkmenistan di laga FIFA Matchday. Bahkan sejak saat itu posisinya terus berubah dari menjadi gelandang bertahan bek kanan hingga bek tengah oleh Sinteyong. Sandy Wallace sendiri punya alasan yang kuat untuk bisa bermain untuk Indonesia. Salah satunya adalah pesan dari sang kakek sebelum mengambil keputusan ini. Ya, saat itu dia ingin melihat cucunya tersebut suatu saat bisa bermain untuk timnas Indonesia. Darah Indonesianya mengalir dari ibunya yakni Brigitte Portier yang punya darah Jawa. Sementara kakek Sandy lahir di Surabaya dan neneknya lahir di Purworejo. Saya diskusi banyak dengan kakek saya. Dia orang Indonesia, dia tinggal di Belgia dan bilang, kalau kamu bisa bermain untuk timnas Belanda, salah satu tim terbaik. Tapi juga harus diingat, kamu juga bisa bermain untuk timnas Indonesia. Negara yang sangat mencintai sepak bola. Sangat indah, kata Sandy dalam sebuah wawancara beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya, keyword Sheini tengah menjadi trending topik di media sosial X pada Kamis hari ini. Trending topik terjadi usai Sheini tidak bermain di laga timnas Indonesia versus Jepang pada Rabu malam kemarin. Ya, sebagian besar netizen pun menyoroti keputusan yang diambil oleh Sinteyong selaku pelatih timnas Indonesia. Mereka pun juga sangat kecewa karena Sheini tidak dimasukkan ke dalam line up untuk pertandingan melawan Jepang di Piala Asia 2023. Salah satu warga X juga menanyakan alasan kenapa Sheini Patinama tidak bermain di laga timnas Indonesia versus Jepang. Selain itu, mereka juga menggaungkan kata Sheini atas kekecewaan tersebut. Sheini kenapa nggak dimainin ya? Asli nggak paham deh, Sheini kok nggak dimasukin? Kenapa woi? Itu kiri dah diubek-ubek mulu loh. Udah menit 70 belum ada Sheini nih, kata akun lainnya. Netizen bahkan mengungkit perjuangan Sheini untuk bergabung ke timnas Indonesia setelah menemani ibunya yang sakit. Kasihan Sheini yang udah bela-belain nyusul ke Qatar, tulis akun yang lain. Sheini udah jauh-jauh dari Belanda loh dan meninggalkan ibundanya yang baru sembuh, malah nggak dikasih kesempatan bermain. Ya, seperti diketahui timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang dalam laga Piala Asia 2023 di Altumama Stadion pada Rabu malam kemarin. Gol Jepang ke gawang timnas Indonesia dicetak oleh Ayase Ueda dan bunuh diri dari Justin Hubner pada menit ke-81. Sementara satu-satunya gol yang berhasil dicetak oleh timnas Indonesia dihasilkan Sandy pada menit ke-90+1. Kini Jepang memang sudah menempati posisi kedua dengan 6 poin, sementara timnas Indonesia menduduki peringkat ketiga di grup D dengan akumulasi 3 poin. Dan di informasi bola yang terakhir, Waketum PSSI bicara peluang Ragnar Oratmangun dan Tom Heye untuk bela timnas Indonesia lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menyatakan proses naturalisasi Ragnar Oratmangun dan Tom Heye terus dikebut. Hal ini agar mereka bisa segera membela timnas Indonesia. Ragnar Oratmangun merupakan pemain Fortuna Sittard dan Tom Heye saat ini membela SC Heerenveen.
Kedua pemain ini diharapkan dapat tampil saat timnas Indonesia melawan Vietnam dalam laga ketiga dan keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Zainuddin Amali mengatakan kedua pemain ini sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Dia pun belum bisa memberikan kabar sudah sejauh mana proses keduanya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini mengatakan proses yang harus dijalani kedua pemain itu memang cukup panjang. Jadi butuh waktu sampai keduanya bisa mengenakan jersey skuad Garuda julukan Timnas Indonesia. Oleh karena itulah dia mengharapkan proses keduanya bisa selesai sebelum laga Timnas Indonesia melawan Vietnam. Hal itu agar Ragnar dan Tom Hei dapat ambil bagian dalam laga tersebut. Saat ini Timnas Indonesia berada di dasar klasemen grup F dengan 1 poin. Sementara itu Vietnam bercokol di posisi kedua dengan 3 poin. Ya, buntut dikalahkan Timnas Indonesia. Media Thailand ejek Vietnam, tim yang sudah basi. Vietnam masih menjadi bulan-bulanan publik Asia Tenggara buntut kekalahan dari Timnas Indonesia di babak penyisihan grup Piala Asia 2023. Setelah tersingkir prematur dari Piala Asia 2023. Ya, kekalahan dari Timnas Indonesia membawa Vietnam dalam posisi yang sangat buruk. Tidak cuma dicaci masyarakat dalam negeri, tapi juga publik asing. Banyak sikap yang ditunjukkan fans sepak bola Asia Tenggara terhadap nasib Vietnam kali ini, termasuk oleh publik Thailand yang melempar ejekannya. Ya, lewat salah satu pemberitaan yang diunggah Thailand Sport Tweet, Vietnam disebut sebagai tim yang sudah kadaluarsa alias basi saat ini. Posisi mereka sebagai salah satu penghuni 100 besar peringkat FIFA pun terancam karena hasil memalukan di Piala Asia 2023. Timnas Vietnam sudah kadaluarsa, saat ini berubah menjadi tim biasa saja. Tim Vietnam resmi tersingkir lebih awal dari Piala Asia. Mereka juga beresiko tersingkir dari 100 besar FIFA untuk pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir. Ya, fans yang menyerukan agar pelatih Trosier dipecat karena dia tidak mampu untuk menyelesaikan hasil mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Vietnam secara bertahap menjadi tim yang sangat biasa. Kekuatan sebelumnya dari tim ini sudah benar-benar hilang di bawah asuhan Philippe Trosier, kata mereka.